Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Apakah keindahan geografis kebun anggur Nabot orang Yisrael yang menghasut Ahab untuk mengingini dan ingin mengambilnya? Apa yang membuat Raja Yosafat yang saleh mengadakan perjanjian dengan Ahab yang jahat? Apa yang menyatukan keduanya? Bagaimana Nabi Mika tetap setia kepada Tuhan dan berdiri di sisi Tuhan melawan Ahab dengan segala kesombongannya? Kesepakatan Raja Yosafat yang saleh dan Raja Ahab yang jahat tidak menghalangi kebaikan Tuhan untuk berurusan dengannya dan menyelamatkannya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Di mana kita mempelajari semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga Wahyu. Dalam studi ini, kita telah mencapai kitab sejarah dalam Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja pasal ke-21 dan 22. Untuk memulai di awal episode, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan, para hamba Tuhan, Dr. Esam Ezat, selamat datang. Terima kasih. Saudara Amin Helal, selamat Terima datang. kasih. Terima Juga kasih. para hadirin yang telah bergabung bersama kami di studio, selamat datang. Saudara Esam, sebelum kita memulai studi kita dari 2 pasal ini, saya akan membaca beberapa email dari pemirsa yang dikirimkan ke info@semuakitabsuci.com. Susi Abdel Masih dari Kanada mengatakan, saya belajar begitu banyak dari program yang luar biasa ini, Semua Kitab Suci. Semoga Tuhan memberkati Anda dan mengupahi kerja keras Anda. Emmanuel James dari Sudan berkata, hamba-hamba Tuhan yang terkasih, Anda adalah hadiah dari surga bagi kami di musim kelaparan. Semoga Tuhan menggunakan Anda dengan luar biasa untuk menyebarkan firman-Nya. Pesan ketiga dan yang terakhir adalah dari Salwa Ehsan dari Aljazair. Dia berkata, saudara-saudara terkasih, saya tidak bisa mengungkapkan betapa berterima kasih, penghargaan dan ucapan syukur kepada Anda. Berkat program inilah saya dapat memahami begitu banyak hal di dalam Alkitab yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Jadi saya menemukan makanan sehari-hari bagi saya di dalam firman Tuhan. Tuhan memberkati Anda. Kami juga sangat senang dengan Anda dan email Anda. Kami berjanji untuk berdoa untuk semua pemirsa kami dan meminta Anda juga berdoa bagi kita agar sabda ini menjangkau semua orang dimanapun mereka berada. Dr. Esam, di pasal 21 ada sebuah titik hitam di antara sejarah titik hitam dalam kehidupan keluarga Ahab dan juga Isabel. Saya ingin membaca 7 ayat pertama dan akan mengajukan pertanyaan. Pasal 21 ayat pertama, Nabot orang Yisrael mempunyai kebun anggur di Yisrael di samping istana Ahab, Raja Samaria. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Israel itu kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya,
Apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Lalu jawab kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sautnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa atas Raja Israel? Bangunlah, makanlah dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. Saya ingin Anda mengomentari bagian ini. Ahab adalah orang yang sangat aneh. Maksud saya, tidak diketahui apakah orang ini gagal atau sukses. Tapi setidaknya, reaksinya agak aneh. Mereka tampak kanak-kanakan atau mengecewakan. Poin kedua adalah bahwa dia memperhatikan hal-hal yang muncul dari naluri, tapi dia tidak tahu caranya merencanakan sesuatu bagi mereka dengan cara yang baik. Poin ketiga adalah bahwa dia adalah orang yang tamak. Tentu saja. Dan maksud saya sangat serakah bahwa tidak ada apa-apanya di dunia ini yang bisa memuaskan dia atau istrinya. Sayangnya, di sini Alkitab mengatakan sesuatu di bagian pertama yang Anda baca, sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Artinya, ini terjadi setelah hal-hal lain sebuah urutan. Apa yang diperlihatkan hal-hal ini? Hal-hal ini menunjukkan kegagalannya. Mengapa? Tuhan telah memberinya kemenangan dan dia menangkap raja. Ketika mereka memberitahunya dia secara pribadi, mendatanginya, memanggilnya saudara dan membawanya dengan keretanya, dia gagal dalam eksekusi dan pada saat yang sama, itu adalah penghakiman Tuhan. Di akhir pasal sebelumnya, Allah mengutus dia seorang nabi yang mengatakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, ayat 42, karena engkau telah membiarkan lolos orang yang dikhususkan bagiku, untuk ditumpas maka nyawamu adalah ganti nyawanya dan rakyatmu ganti rakyatnya. Penghakiman ilahi bukti kegagalan. Lalu lihat reaksinya. Lalu Raja Israel pergi ke istananya dengan kesal hati dan gusar, maka sampailah ia di Samaria. Reaksinya selalu seperti ini. Reaksinya seperti yang akan kita baca nanti, semuanya sama mengenai Nabot orang Israel dalam ayat 4. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan orang Nabot orang Israel itu. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Seperti anak kecil. Yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah menunjukkan bahwa dia sedih dan kesal, tidak lebih dari ini. Luar biasa aneh, tapi dia tidak belajar dari penghukuman Tuhan di pasal sebelumnya. Dan pada saat yang sama, matanya yang serakah tidak menghentikannya dari berpikir di masa depan. Meskipun dia akan kehilangan nyawanya sendiri untuk nyawa orang lain. Tidak ada hal seperti itu dan ingin menunjukkan kepada kita bahwa sangat sering ketamakan manusia dan keserakahan membutakannya terhadap semua kebenaran yang seharusnya dipikirkan dalam hidup. Ketamakan itu mengerikan. Dan seperti yang dikatakan Alkitab, cinta akan uang adalah akar dari segala jenis kejahatan. Dan di pegunungan Samaria tentunya, di mana orang seperti ini akan memilih untuk membangun istananya dan bagaimana tampilannya. Istana itu pasti istana yang mewah, sebenarnya rumahnya terbuat dari gading. Satu-satunya yang melakukan ini singgasana Salomo terbuat dari gading. Tetapi rumah Ahab terbuat dari gading. Lihat sejauh mana itu sangat mewah, namun seorang pria sederhana yang memiliki sebidang kecil kebun anggur di sebelahnya. Tapi lihatlah keserakahan orang itu, apakah itu sepadan dengan kejengkelannya? Kekanak-kanakan, apakah layak untuk tidak makan? Namun Nabot benar-benar sangat terhormat. Dia menolak untuk memberikannya warisan nenek moyangnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Ahab dan sejenisnya adalah kegagalan di beberapa bidang, tapi ahli dalam keserakahan. Kemudian dia tidak tahu bagaimana membuat rencana. Tapi seperti kita tahu di bagian berikut, istrinya tahu bagaimana membuat rencana untuknya. Mereka saling melengkapi, dia menambahkan sesuatu, sementara istrinya berencana untuk mendapatkannya. Dia melengkapinya dengan sempurna, tapi jelas bahwa dia yang memimpin bahkan dalam eksekusi. Benar. Saudara Amin, Nabot berkata kepada Ahab, Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Dia memegang warisan nenek moyang menurut hukum. Tapi Isabel telah merencanakan dan mengatur atas nama agama untuk mengambil kebun anggur itu untuk dirinya dan suaminya. Mohon ceritakan apa yang terjadi selanjutnya dan bagaimana caranya Tuhan menggenapi prinsipnya, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebenarnya dia mengirim surat kepada para pemimpin kota, para tetua, dan meminta maklumkanlah puasa. Dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat, suruh jugalah 2 orang dursila untuk bersaksi palsu bahwa dia telah mengutuk Tuhan dan raja. Dan memang banyak hal yang Isabel katakan terjadi. Dia telah merencanakan dan tua-tua para pemimpin kota memenuhi keinginannya. Di sini saya temukan bahwa Isabel menggunakan agama untuk mencapai minat pribadi.
dan bisnis yang tamak, ingin mengambil kebun anggur. Nabot, dia menggunakan agama, mengetahui bahwa dia tidak mengenal Tuhan dan begitu jauh darinya saat dia menyembah Baal. Tapi prinsip Tuhan tidak pernah berubah. Prinsip tabur dan menuai sangat jelas di dalam Alkitab. Dan kita menemukan ini dalam Galatia 6 ayat yang ke-7. Dikatakan jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur oleh orang itu juga yang akan dituainya. Saya berikan 2 contoh. 1, Firaun, orang yang jahat. Dan 1 orang beriman, Daud. Firaun membunuh anak laki-laki Ibrani ketika mereka berada di tanah Mesir. Hari-hari berlalu, kemudian anak sulungnya mati pada tahun ke-10 wabah. Saya memperhatikan prinsip menabur dan menuai yang sama dengan Daud, abdi Allah. Sayangnya meskipun orang yang saleh, namun Daud saat lemah, dia melakukan perzinahan diam-diam. Lalu membunuh suami Batsheba, dan ini seiring berlalunya waktu mengakibatkan terulangnya perzinahan di rumahnya. Dan kematian 4 orang anak-anaknya. Jadi prinsip menabur dan menuai sudah jelas. Dan prinsip ini berlaku kepada orang jahat dan juga orang percaya. Di sini kita melihat bahwa Isabel membunuh Nabot orang Israel dan Ahab menyetujui hal ini. Ini sebabnya jawaban Tuhan datang di tempat di mana anjing telah menjilat darah Nabot. Di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Asas ini merupakan hukum umum tanpa ada pengecualian. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kita akan beralih kepada hadirin untuk mengambil pertanyaan dari mereka. Silakan pertanyaannya. Ada sesuatu yang tidak jelas bagi saya. Maksudku Elia di sini di pasal 21 ketika menubuatkan kematian Ahab mengatakan bahwa dia akan mati dan anjing-anjingnya akan menjilat darahnya di tempat yang sama di mana Nabot mati, yaitu di Yizreel. Namun di pasal berikutnya kita melihat bahwa Ahab tewas dalam pertempuran di Ramot Gilead. Jadi apa yang telah terjadi dan bagaimana kita menjelaskan ini? Memang, bagaimana kita menjelaskan ini? Mari kita kembali ke ayat-ayat yang akan menjelaskan hal ini pada kita. 1 Raja-Raja 21 ayat 19, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Dan ada penilaian kedua, sesungguhnya aku akan mendatangkan dalam ayat 21 malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah, kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baisa bin Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Di sini jelas bahwa di tempat yang sama, anjing akan menjilat darahnya. Dan kita tahu bahwa Nabot mati di kebun anggurnya di Yizreel. Ayat 27 dari pasal yang sama ini, segera sudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu berkata, sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya, barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Jelas bahwa penghakiman dipindahkan dari Ahab kepada keturunan Ahab. Pernah kalian perhatikan? Padahal Ahab benar-benar mati di Ramot Gilead, dan bahwa keretanya dicuci di Samaria, dan tidak disebutkan apakah itu dicuci di Yizreel secara khusus, dan bisa jadi telah dimandikan di Yizreel atau tidak. Darah bisa menetes dan dijilat atau tidak, tapi di pasal berikutnya dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-9, kita melihat penggenapan penghakiman kedua yang kita baca di ayat 27 dalam 2 Raja-Raja 9 ayat 24 dengan anak Ahab. Segera Yoram berputar dan mau melarikan diri sambil berseru kepada Ahazia. Itu tipu Ahazia, jadi Yehu anak dari Nismi menarik busurnya dengan sepenuh kekuatannya lalu menahan Yoram di antara kedua bahunya sehingga anak panah itu menembus jantungnya. Maka rebahlah ia di dalam keretanya. Kemudian berkatalah Yehu kepada Bidkar, perwira pribadinya, angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun Nabot orang Yizreel itu. Dia adalah putranya. Sebab ketahuilah bahwa pada waktu aku dan engkau berdampingan menunggang kuda mengikuti Ahab ayahnya, maka Tuhan telah mengucapkan terhadap dia hukuman ini. Sesungguhnya aku telah melihat darah Nabot dan darah anaknya tadi malam. Demikianlah Tuhan, maka aku akan membalasnya kepadamu di kebun ini. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun ini sesuai dengan firman Tuhan. Pemenuhan literal. Jelas di sini dalam teks karena hal itu digenapi pada anak laki-laki Ahab karena hukumannya dipindahkan kepada keturunan Ahab. Lihat betapa ajaibnya Tuhan kita. Tuhan itu luar biasa dalam segala hal.
Maksud saya bahkan Ahab ketika dia sudah bertobat, apakah pertobatan diterima? Inilah yang terjadi di bagian terakhir pasal 21 mulai dari ayat 27. Ya, ketika Ahab bertobat, Tuhan menerima pertobatannya. Ingat dan lihat bagaimana Ahab merendahkan dirinya. Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, jadi nantinya nubuatan itu terpenuhi secara harafiah pada anak laki-laki Ahab. Itu bisa saja digenapi pada Ahab. Saat kereta itu dicuci, Di kebun anggur Nabot dan Alkitab menyebutkan bahwa Jehu berkata bahwa dia tidak lupa ketika mereka berkendara berdampingan di belakang Ahab pada saat insiden Nabot orang Israel itu. jadi bisa saja seperti yang Anda katakan bahwa dia benar-benar mati di Ramot Gilead dan kereta itu dipindahkan ke Samaria. Atau di daerah Israel dan kereta dicuci di Atau sana. mungkin tidak. Mungkin. Tapi kejadian itu masih benar-benar terpenuhi dalam kematian putranya di kebun anggur Nabot orang Israel. Karena hukuman itu dialihkan pada anaknya sebagaimana jelas dalam pasal 21. Saudara Amin, mari kita ke pasal 22. Saya ingin Anda mengomentari kemunculan tokoh dalam peristiwa ini sebagai Raja Yehuda, yaitu Yosafat. Mohon beri gambaran tentang dia dan bagaimana dia berurusan dan bersekutu dengan Ahab. Sebenarnya Yosafat, Raja Yehuda adalah seorang raja yang saleh. Ketika Ahab berada di Israel adalah seorang raja yang jahat. Sungguh aneh rasanya jika Raja Yosafat yang saleh itu pergi ke Israel tempat pemujaan Baal dan penyembahan berhala dan bergaul dengan Ahab. Kedekatan dari kedua keluarga itu mengakibatkan Yoram, putra Yosafat, menikah dengan Atalia, putri Ahab dan Izebel. Atalia seorang yang jahat. Menikah dengan Yoram, putra Raja Yosafat yang saleh. Ketika orang percaya diikat kepada orang yang tidak beriman, ini adalah bahaya yang serius. Saya dapat mengatakan bahwa ini bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam 2 Korintus, pasal yang ke-6, Tuhan memberitahu kita dalam Roh Kudus. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Untuk apa hubungan memiliki kebenaran dan pelanggaran? Persekutuan apa yang punya terang dan gelap? Apa hubungan Kristus dengan Belial? Apa yang dibagikan orang beriman dengan orang yang tidak percaya? Kesepakatan apa yang dimiliki oleh bait Allah dengan berhala? Karena itu keluarlah dan berpisahlah dari mereka. Kata Tuhan, janganlah menyentuh sesuatu yang najis, maka aku akan menyambutmu. Menyedihkannya ketika Yosafat pergi kepada Ahab, lalu katanya, tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita? Tetapi kita tinggal diam saja. Sebenarnya balasan dari Yosafat itu tidak baik. Maksudku jujur, itu hanyalah rasa hormat dan kurangnya kesetiaan. Lalu dia berkata kepada Raja Israel, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Dan ini tidak harus terjadi antara orang beriman dan tidak beriman. Umat Allah diminta untuk memisahkan diri dari yang jahat. Kita akan rehat dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan studi ini dalam pasal yang besar ini, yaitu pasal penutup dari kitab 1 Raja-Raja. Dr. Esam, tokoh lain yang berada dalam kisah ini adalah Mika. Mika, nabi besar yang menyampaikan pesan yang terpenuhi di kemudian hari. Mohon beritahu kami tentang figur Mika. Mika bin Imlah adalah salah satu dari beberapa nabi yang setia pada zaman Ahab. Kebanyakan nabi adalah orang jahat seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dan ketika Mika, maksud saya Ahab meminta Yosafat untuk pergi bersamanya ke pertempuran untuk melakukan Ramot Gilead, Yosafat mendengar tapi dia ingin menanyakan firman Tuhan terlebih dahulu. Namun dalam pertempuran melawan orang jahat, apa yang dapat kita tanyakan pada Tuhan? Namun Tuhan tidak membiarkan dia mengintervensi. Jadi dia menyuruhnya untuk bertanya pada Tuhan. Maka Ahab mengirimkan nabi-nabi Tuhannya sendiri dan membawa nabi palsu, itu Tuhannya. Masing-masing memiliki Tuhannya Tuhannya. sendiri. Dia kumpulkan para nabi Baal, para nabi palsu, masing dari mereka mengatakan sesuatu, tapi mereka semua mengatakan kepadanya hal-hal yang membesarkan hati. Dia adalah raja. Ya raja, jadi tentu Yosafat masih memiliki aspek kesalehan, aspek ketuhanan benar-benar memanifestasikan dirinya dalam situasi yang berbeda. Dia bertanya apakah tidak ada nabi Tuhan tersisa? Dan ini menjelaskan bahwa pada hari-hari Mika putra Imlah mereka tersembunyi karena takut. Dia mengatakan,
kepadanya bahwa hanya ada satu dan itu namanya dan dia tidak pernah menubuatkan yang baik tentang saya. Bagaimanapun, mereka mengirim orang ini dan utusan yang pergi untuk membawanya. Mengatakan padanya, lihat bernikah kamu mengatakan sesuatu yang buruk pada raja. Kami semua mengatakan hal yang baik dan kau menyukai kami sehingga raja akan kembali dengan selamat dan sehat. Dia menjawab apa yang akan difirmankan Tuhan padaku, itulah yang akan kukatakan dan itulah jawaban pertama Mika yang sebenarnya. Tepatnya dia akan mengatakan apa yang Tuhan firmankan. Tepatnya dia akan mengatakan apa yang Tuhan firmankan. Kedua, dia tersembunyi dan tidak dikenal, dia tidak dicintai. Orang ini tidak pernah memprediksi hal-hal baik. Dan seperti biasa, pelayanan kenabian di masa-masa jahat tidak disukai. Jadi dia tidak dicintai. Dan ketika dia datang dan diberikan pertanyaan, dia menjawab dengan sinis, jawabnya majulah dan engkau akan beruntung. Jelas bahwa dia menyindir di sini. Jadi Ahab, memberitahunya berapa kali saya harus meminta engkau untuk berbicara akan kebenaran. Ini berarti engkau benar-benar ingin tahu yang sebenarnya? Jadi dia berbagi penglihatan yang dilihatnya, telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala, dan dia berkata, bukankah telah kukatakan kepadamu tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku dan para nabi marah. Dan Zedekia bin Kenana seperti diketahui menamparnya, dia menahan ejekan, dia menahan agresi. Dia menanggung penderitaan dan tidak pernah berubah. Dia mengatakan tidak sebenarnya. Ya. Dia tidak mengubah perkataannya. Kemudian dia memerintahkan untuk masukkannya ke penjara, bawa dia ke penjaga-penjara, dan beritahu mereka untuk beri dia makan roti, dan beri air minum serba sedikit sampai aku pulang dengan selamat. Di sini dia menjawab jawaban yang berani dan terhormat. Sungguh menakjubkan bagaimana di hari-hari yang sulit itu, dia sendirian. Dan dia memberikan jawaban ini saat masuk penjara. Jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraanku. Artinya Anda tidak akan kembali dengan damai, tapi akan mati dalam pertempuran ini. Saya kira itu adalah kasus para nabi pada hari-hari itu. Mika yang terhormat bin Imlah adalah salah satunya. Kita akan menjawab pertanyaan hadirin. 1 Raja-Raja 22 di ayat 20 kita membaca, dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh lalu berdiri di hadapan Tuhan. Dia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Dalam ayat 23 dia melanjutkan dan berkata, karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Bagaimana mungkin Tuhan menggunakan roh jahat untuk memenuhi kehendaknya ini? Apakah ini berarti bahwa Tuhan mengambil inisiatif yang menyebabkan roh yang mengintimidasi, roh pembohong untuk menipu Ahab? Faktanya, semua berada di bawah otoritas Tuhan. Bahkan roh jahat sekalipun Tuhan dapat gunakan untuk dapat memenuhi kehendaknya. Baik roh jahat maupun roh penipuan dan iblis dengan seluruh kerajaannya hanyalah latar belakang gelap yang menunjukkan kebenaran Tuhan. Misalnya kita dapat menemukan dalam kisah Ayub bahwa Tuhan telah memberi izin kepada iblis untuk menyerang Ayub dengan luka yang menjijikkan dan menyingkirkannya dari semua yang dia miliki. Namun akhirnya Ayub mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Dalam hal yang terjadi di depan kita, Tuhan menggunakan roh dusta itu kepada mulut semua nabi itu karena sudah waktunya untuk menghakimi Ahab. Bahkan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 5 mengatakan bahwa pesina harus diserahkan kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya dapat diselamatkan. Dalam 2 Korintus pasal 12 Paulus sendiri mengatakan bahwa utusan iblis sedang melecehkan dia. Ini adalah alat yang digunakan Tuhan untuk mewujudkan kehendaknya. Tapi di sisi lain, di dalam hatinya, Ahab berinteraksi dengan roh yang memikat. Maksud saya hatinya adalah tanah yang subur. Dan semangat menggoda akan dengan mudah mempengaruhi hati Ahab. Jelas karena dia jahat. Benar. Dr. Esam, Yosafat yang terlibat dengan Ahab, Tuhan campur tangan untuk menyelamatkan situasi. Benar. Bagaimana dia menghadapinya? Dia menanganinya sesuai dengan kebaikan Tuhan. Dan menurut penilaian Allah terhadap hal baik dalam diri orang itu yang sekalipun diikuti dengan hal-hal yang buruk, tidak akan terhapus dari pandangan Allah. Tuhan itu baik dan dia mengampuni. Tuhan itu baik dan kasih karunia-Nya mengampuni dan melampaui kelemahan manusia. Yosafat termasuk di antara raja-raja yang saleh. Dalam paragraf yang berbicara tentang dia dalam kitab Raja-Raja, Alkitab memberitahu kita bahwa orang ini berjalan, ia hidup mengikuti jejak asa ayahnya, ia tidak menyimpang daripadanya, dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan.
Kita akan melihat beberapa kelemahannya, tapi umumnya orang ini termasuk orang yang dianggap benar. Misalnya dari sisa pelacuran bakti yang masih tinggal dalam zaman Asa ayahnya dihapuskannya dari negeri itu. Beberapa hal baik telah dilakukan dan hal itu disebutkan secara mendetail dalam kitab Tawarikh. Namun, sayangnya kedekatannya dengan Ahab memaksanya untuk terlibat dalam hal-hal yang menjadikan dia lebih baik tanpa hal itu. Salah satunya adalah pertempuran Ramot Gilead. Yang kita bicarakan tadi, dia hampir mati. Itu baru satu, adalah kebesaran Tuhan bahwa dia akan mengampuninya. Sekarang periksa kecemerlangan Ahab. Maksud saya jika dia pintar, itu acak. Dia mengatakan kepadanya, aku tidak akan pergi berperang dengan pakaian pribadi, tapi aku akan menyamarkan. Tapi engkau mengambil kereta kerajaan dan engkau memimpin pasukan, engkau memakai pakaian raja. Tapi ketika mereka melihatnya, siapa yang menyebabkan mereka melepasnya? Siapa yang mengizinkan mereka untuk melihatnya? Bukankah Tuhan Tuhan campur menyelamatkannya? tangan. Itu adalah campur tangan Tuhan yang menyelamatkannya dari kematian dalam pertempuran itu. Tuhan mengutus dia, kemudian seorang nabi dalam kitab 2 Tawarikh pasal 19 ketika itu. Yehu bin Hanani pelihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau, namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu. Karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun. Lihatlah, Tuhan tidak pernah buta terhadap hal-hal yang baik. Adapun hal-hal yang jahat, dia tidak mengingat. Kejahatan, pelanggaran, namun melupakan semua yang berlalu dari perspektif kebaikan Tuhan ini. Yang Tuhan kenal dengan sangat baik. Kebaikan ilahi ini yang memenuhi hati Tuhan yang melaluinya Tuhan melihat orang percaya, dia melihat Yosafat dan menyelamatkan dari kematian dengan cara yang tidak layak. Terima kasih, kita akan tinjau episode hari ini bersama hadirin. Mengenai karakter Yosafat, kami ingin tahu apa yang menyebabkan orang seperti Yosafat, raja yang saleh, untuk membuat perjanjian dan kesepakatan dengan Ahab, yang adalah raja yang jahat. Raja Yosafat yang saleh bergabung atau membuat perjanjian dengan Ahab yang jahat dan berkata, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Alkitab sebenarnya menasihati kita, janganlah kamu merupakan pasangan dengan orang-orang yang tidak percaya. Jadi ada pemisahan antara umat Tuhan dengan orang-orang tidak percaya. Karena sungguh pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tuhan memberkati Anda, kami merasa terhormat memiliki Anda. Kami akan lanjutkan studi ini di episode berikutnya dalam kitab baru yaitu 2 Raja-Raja. Terima kasih para hamba Tuhan atas pelayanan Anda. Saya menantikan Anda untuk melanjutkan studi kami di kitab lain. Saya ingin kembali bertemu dengan Anda di studi selanjutnya yaitu di kitab yang baru, kitab 2 Raja-Raja. Tuhan menyertai. Apakah misi yang harus dicapai oleh Nabi Elia sebelum dibawa ke surga dengan menggunakan kereta berapi? Bagaimana kita bisa menikmati iman yang teguh, berakar pada Tuhan seperti yang diperlihatkan oleh Elisa dalam beberapa situasi? Bagaimana bisa Elisa mencegah apa yang dikatakan oleh orang-orang di sekitarnya yang menghalangi dia mengikuti Elia sebelum kenaikannya? Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.